ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi yang mana sampai detik ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Alhamdulillah, di PJ Persis Kencana yang mana tiap bulan, setiap Ahad ke-1 kita mengadakan pengajian secara rutin yang insya Allah pada tanggal 3 Oktober ini akan diisi oleh Al-Ustaz Arif Rahman Nadim LC. Beliau dari Tasikmalaya alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu, untuk memakan waktu, kami persilakan pada Ustaz untuk mengisi acara ini. Bapak bisa pagi sedikit ibunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Asatidatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Selanjutnya, dalam kondisi saat ini yang sepertinya pandemi COVID-19 sudah mulai agak mereda, ya Bu. Setelah beberapa bulan kebelakang kita terus dihantui oleh rasa takut, bahkan tidak sedikit dari ikhwan saudara kita
jemaah di Persatuan Islam yang juga meninggal penyebabnya katanya itu karena COVID-19. Bahkan di pesantren Benda bulan Februari itu sampai ramai, terkenal bukan di nasional tapi internasional, karena hampir 375 santri dan asatidz katanya juga positif. Walaupun kondisi santriwan asatidz yang positif, mereka semuanya hampir OTG, orang tanpa gejala. Oleh sebab itu, alhamdulillah saat ini kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Karena selama pandemi banyak masjid yang ditutup, bahkan pengajian pun tidak boleh. Nah sekarang setelah kemarin bulan Agustus level PPKM diturunkan, saya juga kaget. Pak Haji WA dari Soreang, Pak Mungkut, dari Bandung banyak yang telepon tadi. Yang kemarin saya pengajian hanya sekitar Tasik, Ciamis, dan Kabupaten Tasik. Sekarang dari mulai kemarin September sudah mulai lagi ada pengajian di Bandung. Bahkan saya sempat ragu waktu kemarin ngisi di PPPSIS ada jalanan ditutup kene. Wah, kan saya masuk bebas. Nah Bapak Ibu, ketika terjadi kondisi COVID-19 ini, kita banyak yang kemudian khususnya juga umat Islam yang mengeluh, bahkan risau, galau, bahkan sempat kita merasakan stres gara-gara adanya COVID-19 ini. Bahkan di bulan Februari tersebut setelah pesantren dibubarkan, itu dari mulai Maret banyak orang tua yang juga mengeluhkan, bahkan yang punya usaha di pasar baru sampai dipotokan, Ustaz nih jongkok saya mau dijual. Jadi jangankan jualan, jongkoknya saja. Karena mungkin itu sehingga ada beberapa orang tua yang saya juga minta untuk diambil anaknya. Ustaz izin mau pamit. Kenapa? Anak bapaknya dipecat, tidak bekerja lagi. Sekarang kita jangankan untuk bayar iuran, untuk makan saja Ustaz kesusahan. Saya bilang di pesantren benar tidak ada sejalannya gara-gara tidak iuran dikeluarkan. Kasihan anaknya nangis ingin di pesantren. Nggak mau Ustaz, saya malu katanya. Biar saja nanti kalau ayahnya sudah usaha lagi mungkin bisa melanjutkan lagi. Nah ini kondisi saat sekarang seperti ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pertanyaannya apa yang menyebabkan di antara kita banyak yang kemudian risau, galau menghadapi kondisi saat sekarang ini? Di antaranya yang ada di dalam Al-Quran, di antaranya surat An-Nahl ayat 112. Allah sudah memberikan perumpamaan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah qaryah.
Korea itu kalau diartikan kampung, daerah atau negara. Karena aminatan mutmainnatan, yang keadaan Korea tersebut, negara tersebut, kampung tersebut, daerah tersebut aminatan, aman, mutmainnah, tentram. Siapa kasus ini? Bani Israil. Ketika zaman Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu ketika di Mesir itu tentram, tumanina, aman. Bahkan disebutkan yati harizku harroqodan min kulli makan. Oleh Allah diberikan rizkinya itu dari berbagai penjuru, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tapi kenapa kemudian Bani Israil pada waktu itu menjadi budak, hamba sahaya? Sampai ketika waktu itu dimerdekakan lagi oleh Nabi Musa. Karena pada waktu itu disebutkan di sini penyebab kenapa Bani Israil yang tadinya aman, tentram, seperti Bapak Ibu kemarin bisa enak di pasar baru, usaha bisnis di sini, usaha dagang itu, usaha ini, saya tanam ini, panen itu, sekarang nah, yang tadinya aman, tentram, nyaman, keluarga tidak ada masalah, kemudian tiba-tiba misalkan sekarang bangkrut, perusahaannya tiba-tiba kebakaran, dagangnya kemudian juga mengalami kerugian. Ternyata penyebabnya di sini seperti Bani Israil itu kata Allah, Pak kafar bi an'amillah. Jadi dia kufur terhadap nikmat Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak ibu sekarang yang dulunya tadinya enak, nyaman, gitu, tiba-tiba digerut oleh Allah, itu bisa jadi penyebab pertamanya adalah kufur terhadap nikmat Allah. Makanya saya pernah menyampaikan, kita itu kadang-kadang dari mulai bangun sudah banyak yang mengeluh. Ibu-ibu terutama juga banyak yang kadang-kadang tidak kerja keluar, di rumah saja melihat banyak cucian, sudah mengeluh. Pas bangun tidur kan subuh tuh, Allah kiroh, cucian numpuk rumah, balata cina ustad abdi mau ngajin tuh capek cina di imam. Kondisi saat sekarang banyak yang kemudian dari mulai bangun saja sudah mengeluh. Bangun tidur bapak-bapak mau pergi ke kantor, mau pergi bekerja sudah mengeluh. Numpuk pekerjaan sudah mengeluh. Maka bisa jadi kemudian oleh Allah tuh. Bahkan di kita apa, saya pernah dengar dikasih pengusaha yang biasanya katanya dia untung 100 juta setiap bulan, pas dapat telepon dari bendaharanya, Pak Haji, katanya sekarang kita hanya dapat setengahnya juga tidak, sekitar 30 juta. Itu langsung mengeluh. Jadi kita sekarang cuma dapat 30 juta. Jadi dapat 30 juta yang tadinya 100 juta, orang banyak yang kemudian mengeluh. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Maka bisa jadi penyebabnya itu karena di kita banyak yang kufur terhadap nikmat dari Allah. Seperti Bapak Ibu sakit, itu di kita sering ingatnya kepada hal yang sakitnya, bukan kepada yang sehatnya. Ibu hayu, ibu mah jadi suku bukan tubuh, di asam urat. Ketika kita sering terus mengingat kepada hal yang sakitnya, lupa bahwa yang kiri masih sehat, tangan masih sehat, tapi banyak yang lupa. Ustaz, benar sakit.
Bukan berarti kita tidak boleh sakit. Ya. Kalau ibu merasakan, bapak merasakan sakit itu, sakit kepala, sakit ini, ya manusiawi. Walaupun kan penyebab sakit itu Pak Bu sudah saya sampaikan 80% itu kan disebabkan karena penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis itu penyakit yang disebabkan oleh emosi negatif. Jadi kalau Bapak Ibu punya emosinya negatif, kan emosi ada dua, emosi positif, emosi negatif. Emosi positif itu yang harus Bapak Ibu tanamkan di dalam diri kita dengan cara apa? Bersyukur. Seperti ibu-ibu di rumah balata. Kalau berpikirnya melihat balata terus capek. Bapak Ibu, ketika ibu bangun tidur ada piring yang harus dicuci, baju yang harus dicuci, rumah yang harus disapu, dipel. Maka kalau kita merubah pola pikir, mindset kita positif, gitu. Alhamdulillah ada cuci. Bu, kalau ibu menjalankannya dengan ikhlas dibalas tidak. Wa hisabuhum 'ala Allah. Semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Jadi apapun. Sebagai contoh, ibu disakiti oleh tetangga kita, oleh orang lain, kita tidak bisa membalas. Allah tetap bakal membalas. Maka tenang orang yang hidupnya punya keimanan dan selalu bersyukur. Makanya ketika rumah banyak pagi-pagi bisa sapu, ngepel, anak-anak sekolah, si bapak pergi ke kantor, pulang ke rumah semuanya, wah di rumah acak-acak. Banyak yang kemudian, wah, kenapa berpikirnya negatif? Nah itulah yang menyebabkan orang menjadi sakit minimal riut. Tapi ketika kita melihat balata di rumah turut datang anak, datang suami, wah man, kopi, asbak, belum tukang duduk, orang lah. Ketika kita berpikir, alhamdulillah balata. Boleh ucapin begitu? Boleh. Kenapa tidak diucapkan? Alhamdulillah. Acak-acakan rumah berarti ada kegiatan untuk saya untuk membereskan, dibalas oleh Allah. Maka alhamdulillah. Berarti anak ada di rumah, suami ada di rumah, berarti aman. Aman, takut makin. Kita harus merasa aman. Nah Bani Ismail itu Pak Bu, yang tadinya aman kemudian menjadi budak hamba saya karena tadi kufur terhadap iman, akhirnya diserang oleh suku Kibti, suku asli orang Mesir. Yang kemudian pada waktu itu Bani Ismail mengalami kekalahan dan kemudian dijadikan budak hamba saya. Saya waktu di Mesir, waktu itu ngantar Ustaz Cilik yang pertama kali dengan Prof. Maman Abdurrahman waktu diundang oleh Presiden Gaddafi di Libya. Karena dulu Presiden Gaddafi itu kan bisa dibayangkan Pak, seluruh ketua ormas di dunia diundang, dibiayai, tiketnya, hotelnya. Nah, Ustaz Cilik itu waktu itu saya berangkat 97, 98 sudah ada undangan. Itu beli tiketnya sengaja, transitnya ke Mesir, ingin nengok saya. Berarti di sini Pak, yang namanya orang tua mah pasti sama anak-anak kangen. Sekarang saja kita sampai berapa? Waduh, itu orang tua. Mungkin kapan Ustaz bisa nengok? Kapan Ustaz bisa nelfon? Karena sampai sekarang tidak boleh Pak, kecuali yang sakit. Saya selalu jawab, Bu, kebayangnya Nabi Ibrahim berpisah dengan Ismail 12 tahun. Tapi ketika bertemu itu mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga akan merasakan bagaimana setelah dari mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, nanti Desember 6 bulan baru ketemu. Wah,
luar biasa. Karena kita tidak mau kembali terulang. Karena kemarin kita sampai benar kasusnya itu kita aman, nggak ada yang semuanya teknik. Ketika ada komunikasi, Pak, ada orang tua telepon lewat wali asuhnya, anak telepon, mah, di sini ada teman aku yang sudah hilang penciuman. Akhirnya di grup orang tua ada yang lapor ke Satgas. Ya, kalau sudah dilaporkan ke Satgas, ya, dibubarkan. Makanya sekarang kalian Bapak Ibu siap nggak? Tidak ada komunikasi telepon dengan anak-anak, siap antarkan, siap dari ini. Alhamdulillah ternyata mayoritas dikirim. Hanya 1-2 yang di luar Jawa yang belum bisa ke sini. Nah, Bapak Ibu, ketika waktu itu Ustaz Sidik ke Mesir, mau ke Libya, transit dulu ke Mesir, ketemu sama saya. Waktu itu Ustaz Sidik dengan Prof. Maman, antar Bapak kemana? Hayang ningali jelema pambauna si Fir'aun. Diangkat ke Tahrir, ada museum Pak, di sana museum. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, piramid waktu 97 itu kalau tidak salah, saya baru membaca piramid yang ditemukan itu sekitar 99. Sekarang sudah 100 lebih yang ditemukan. Karena memang piramid itu terus di Mesir itu kan Pak, pasir, padang pasir. Jadi gunung pasir itu tidak pernah tetap. Makanya di Mesir di alam apa dicat seperti apapun kembali warnanya coklat. Karena pasti ada badai. Nah itu jadi tadinya gunung sebelah sini, setelah ada badai sudah nggak ada gunung karena terbawa. Nah piramid juga ternyata banyak yang terkubur oleh pasir. Piramid itu adalah makam Fir'aun. Fir'aun itu gelar raja Mesir namanya Fir'aun. Namanya beda-beda. Hanya yang ditenggelamkan oleh Allah ketika mengejar Nabi Musa itu kan Ramses II. Nah itu saya antar Ustaz Sidik bersama Prof. Maman, kemudian masuk ke museum. Waktu itu harganya masih sekitar 3 pon 25 pistol. Mau ke ruangan khusus muminya bayar lagi sekitar 30 pon kalau tidak salah itu. Lumayan mahal masuk karena ruangannya harus tetap tidak boleh terlalu dingin, katanya tidak boleh juga terlalu panas. Jadi kalau masuk orang banyak berarti hawanya akan berdampak menjadi panas. Jadi diatur. Masuk ke sana, kemudian keliling. Pas masuk sudah ada sekitar 11 mumi. Kata pertama, beri lubang mumi itu Ustaz, ini kan Fir'aun yang dikubur di piramid. Jadi piramid itu adalah kuburannya Fir'aun. Yang terkenal di Kairo yang besar yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Tentang piramid, waktu itu saya pernah juga ngantar Prof. Dadan Wildan dan sekarang di Mensesnes ya. Itu waktu diantar Prof. Wildan waktu masih meneliti sejarah, antar diantar juga sampai bahkan Prof. Dadan itu sampai ke Luxor, istana di sana Raja Fir'aun. Kata Prof. Dadan, ini batu menurut para ahli sejarah dibuatnya piramid yang besar itu ada 2 pendapat, ada yang dari bawah dulu ke atas, ada juga yang katanya diparsir dari bawah dari atas ke bawah buatnya ditutup. Karena bisa dibayangkan batunya besar-besar sebesar bis atau sebesar truk kontainer, dan itu batu yang ada di Kairo. Jenis batu tersebut tidak ada di daerah Kairo, hanya ada di daerah Luxor. Bapak Ibu yang belum pernah ke Mesir, mau apa Luxor di mana, Kairo di mana? Saya hanya mengasih gambaran begini Pak. Jadi kalau Luxor itu perbatasan dengan Sudan, ujung Afrika dengan Sudan. Kalau Kairo di sebelah atas, dekat dengan Israel, Kairo itu. Kalau diukur ke Indonesia, di peta yang ada di Indonesia itu sekitar jarak Aceh Lampung. Jadi Luxornya di Lampung, Kaironya di Aceh. Nah, jenis batu yang ada di Kairo itu hanya ada di Luxor. Pertanyaannya,
bagaimana cara membawa batu dari Luxor, kalau di Indonesia dari Lampung sampai ke Aceh, menggunakan apa? Makanya para ahli sejarah menyebutkan yang paling kuat itu dengan cara digusur oleh siapa? Bani Israel. Makanya bukan satu dua yang mati, wah berapa banyak? Kebanyakan batu besar digusur, Lampung lebih ke Aceh. Pakai perahu nggak mungkin gede-gede. Kapal laut, kapal sungai, ini waktu itu ada yang besar-besar. Walaupun ada sebagian pendapat bisa jadi katanya pakai di sungai ini, pakai kayu dan lain sebagainya. Tapi begitu luar biasa. Nah, ketika Naman masuk ke sana, nah di kalangan si Ramses itu, si Firaun ditenggelamkan oleh orang 12 juta jadi pernah jika anak kata saya di luar Ustaz ada tubuh Firaun yang terbuat dari kayu. Pas keluar, nah ini Ustaz, tubuh Firaun itu sebesar ini dari kayu sama dengan tubuh orang asli, kecil, letihnya kata saya jadi tapi bau langsung. Kenapa? Dibuatkan tubuh sebesar Firaun ini untuk mengukur baju pakaian Firaun, tidak langsung ke orang. Kan orang lama diukur baju langsung masuk. Katakan saya, badai ngapu, bapak juga kalau mau ngapu kan diukur langsung. Nah Firaun tidak. Jadi untuk aksesorisnya itu tidak langsung kepada Firaun, tapi ke tubuh jadi rangkaian. Pantas enggak, kalau pantas pakai ini. Ininya kurang. Jadi dulu ternyata yang namanya Iron terus ayah luar biasa. Ketika sudah keluar lewat melihat tubuh Firaun, terus melihat harta peninggalan si Firaun. Prof. Maman melihat ada singgasana Firaun yang terbuat dari emas, warnanya kuning semua, emas. Pas melihat Prof. Maman ini kenapa di depan singgasana Firaun ada gambar orang 3. Jadi ada di bawahnya itu ada gambar orang 3. Waktu itu tidak ada penjelasan di kotak tersebut karena pakai kaca. Tanya ini sama penjaganya, gaib. Saya panggil, kemudian saya tanya, ini ada guru saya, ada orang tua saya dari Indonesia nanya, kenapa ini di depan singgasana tempat dulu Firaun ada gambar manusia 3. Kata orang tersebut disebutkan, ini dulu Bani Israel itu, mereka budak-budak tersebut diambil dari 3 kabilah Bani Israel, disuruh tidur terlentang. Setiap dia Firaun mau keluar dari singgasananya, yang 3 orang ini diinjak. Mau duduk lagi diinjak, terus begitu sampai mati. Kalau ada yang mati, keluar ambil lagi, simpan lagi. Itulah kejamnya. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan Bani Israel dulu seperti itu. Tapi sekarang lihat ngejajah Palestina si Israel. Wah, kita sampai kemarin geram melihat sikap dan sifatnya orang-orang Israel. Padahal dulunya seperti itu. Mereka kufur terhadap nikmat Allah, orang dijadikan budak. Dan sekarang mereka sepertinya akan ingin menguasai dunia. Ya. Walaupun kita sudah dibahas oleh Ustaz Amin Muhtar tentang hal seperti tentang sejarah Bani Israel tersebut. Hanya saja Bapak Ibu, Bani Israel pada waktu itu diselamatkan oleh Nabi Musa, yang kemudian Nabi Musa sampai bisa membelah laut. Bisa dibayangkan, laut sudah dibelah, selamat dari Firaun. Pada waktu itu Nabi Musa melihat ada sinar di bukit Tursina yang ada dalam Al-Quran, wa tini wa zaitun wa Tursina. Bukit Tursina itu sekarang di Mesir diperebutkan. Itu yang ditakutkan oleh orang Mesir, direbut oleh Israel. Karena itu tempat strategis gitu. Nah Tursina itu Bapak Ibu gunung batu yang
Kalau saya itu berjalan dari jam 12 malam sampai ke puncaknya itu subuh, sekitar jam setengah 6. Kenapa? Jadi Pak, di Saudi, di Mesir, tempat bersejarah itu dibiarkan apa adanya. Dan memang kita masuk ke sana, beda di kita, tempat bersejarah langsung dibersihkan, dibereskan supaya nyaman, terus dibuat tiket, bayar. Tempat bersejarah di kita makan, bayar. Tidak ada yang gratis di kita, kecuali kentut Pak. Kencing saja bayar. Naik ke atas gunung itu jadi jalurnya beda-beda. Itu hampir sekitar 5, bahkan ada yang baru sampai jam 7 ke atas. Nabi Musa berangkat ke sana, Nabi Harun dibawa. Ketika pulang dari Tursina ke bawah, ternyata si Bani Israel sudah kumpul malah menyembah. Iya, patung sapi, si Samir gitu. Waktu itu saya ke sana masih ada tuh patung sapinya. Jadi penyebab utama kenapa ternyata mereka sampai mendapatkan musibah menjadi budak itu yang pertama adalah kufur terhadap nikmat. Yang kedua, Bapak Ibu, penyebab kenapa di antara kita banyak yang risau, bahkan ada juga yang stres. Di kita kemarin ketika PPKM diberlakukan, di rumah masih ada uang, tabungan di bank masih ada, makanan di lemari masih ada. Ketika ada PPKM, ketika ada kebijakan-kebijakan mengenai tentang pandemi, banyak yang kemudian mengeluh. Apalagi kemarin itu waktu saya ngaji di PLN, ada jemaah PLN sampai sebelumnya dia geram ketika dia harusnya berangkat 2020 haji dibatalkan sudah 2 kali. Ya, 2020 nggak jadi. Pas kemarin 2021 nggak jadi. Itu istilah saya pas diumumkan batal lagi. Kau tinggal itu nggak sih kan dia. Yang mau kata gitu, kasih pun. Tapi cina Ustaz sampai dibahas. Bisa jadi momennya Ustaz. Penyebab utama teh haji diberhentikan, umroh sekarang juga belum dibuka, khusus untuk termasuk Indonesia. Begitu. Penyebabnya bisa jadi yang pertama adalah kufur terhadap nikmat. Yang kedua, Bapak Ibu, penyebab banyak orang yang galau risau itu terlalu banyak melakukan dosa. Makanya di dalam Al-Quran yang saya tadi bacakan surat Toha ya, ayat 124, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang a'rada menentang. Allah menyuruh sholat tidak mau sholat, Allah menyuruh sedekah tidak mau sedekah, Allah menyuruh saum tidak mau saum, Allah melarang berzina malah berzina, Allah melarang minum minuman keras, ini malah. Jadi Allah itu menentang apa yang ada perintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah itu tentang itu. Nah, barang siapa yang selalu menentang an-dzikri terhadap zikir, mengingatku, mengingat Allah, fa innalahu ma'isyatan dunya, maka bagi dia kehidupannya itu akan sempit. Walaupun hartanya banyak, cek orang Sunama lobak ribu, lobak kekalopok, guru dijuru, guru dipantau, ngalayak di tengah imam, di masih bawah. Itu ternyata bisa jadi karena kita terlalu banyak menentang Allah. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Ibnu Majah dan juga Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak itu adalah kitab hadis-hadis yang sahih, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi sahih. Nah, oleh Imam Al-Hakim dikumpulkan dalam satu kitab namanya Kitab Al-Mustadrak. Rasulullah SAW menyebutkan
Di antaranya inna rajula, kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang la yuhram, diharapkan ar-rizq, mendapatkan rezeki. Jadi Pak, bisa jadi rezeki oleh Allah diharamkan kepada kita. Dan kita harus tahu maksud rezeki itu bukan hanya berupa harta. Makanya Profesor Syekh Sya'rawi, penyusun kitab tafsir, waktu saya di Mesir itu baru meninggal, sempat saya beli itu ada 23 jilid tafsir Syekh Sya'rawi. Nah, Syekh Sya'rawi menyebutkan tentang rezeki bahwasanya harta itu adalah adna darajat fi rizki. Jadi harta itu Bapak Ibu rizki paling rendah. Bapak Ibu punya uang berapapun, tanah di manapun, rumah berapapun, mobil sebanyak apapun, itu rizki yang paling kecil. Wal afilah, sementara kesehatan itulah a'la darajat fi rizki. Sementara kesehatan itu adalah yang paling tinggi. Sementara ada yang paling sempurna dari rezeki apa? Keimanan. Jadi Bapak Ibu percuma punya harta, percuma punya kesehatan kalau tidak punya keimanan. Bisa dibayangkan Pak, kalau ketika Rasulullah SAW ditanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW itu suila Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya, ayul amal afdol, amal apakah yang paling afdol? Afdol adalah apa? Pangsair gitu. Lu ditaruh dari amal, itu perbuatan. Tapi Rasulullah menjawab yang pertama adalah imanun billahi wa rasulihi. Jadi yang pertama yang dijawab oleh Rasulullah adalah keimanan kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena kita melakukan apapun kalau tidak didasari keimanan, tidak dapat pahala. Makanya Imam Al-Bukhari memberikan judul Al-Iman wal Amal. Jadi kalau kita sudah memiliki keimanan, itu pun sudah termasuk amal. Dan keimanan setiap manusia itu kan berbeda-beda. Ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari, 3 hadis di atas yang tadi, itu kan Rasulullah menyebutkan, Ra'aitun nas, aku pernah melihat baina ana naim, ketika saya sedang tertidur, saya melihat orang-orang, berarti mimpi. Yuqraduna alaihi, mereka mengelilingi menghampiri saya. Wa alaihim kumus, dan mereka menggunakan gamis. Minhum thudiya, di antara mereka ada yang sedada panjangnya sampai sini. Wa minhum yuna dzalik, ada juga yang pendek gitu. Gamisnya itu ngatung gitu. Kemudian datanglah kata Rasul dalam mimpi tersebut seperti dikelilingi oleh orang-orang. Kemudian datang Umar bin Khattab. Ma'ulidu alaihi Umar bin Khattab wa alaihi qamis. Kemudian datang Umar bin Khattab dan menggunakan gamis yang jurruhu, di mana gamisnya itu sampai panjang menggusur pasir. Kalau Bapak Ibu kan menyaksikan pengantin perempuan, sekolah depan yang panjang, nah ini mah dipakai oleh Umar panjang. Dalam mimpi Rasulullah seperti itu. Qalu, para sahabat bertanya, "Fama awal dzalika ya Rasulullah?" Rasul, apa maksud mimpi itu? Maksud dari mimpi tersebut apa Rasul? Qala, Rasul menjawab, huwa ad-din. Yang dimaksud gamis yang dalam mimpi tersebut adalah diri, agama, keimanan. Jadi keimanan setiap manusia itu ternyata berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, di sini menunjukkan ketika Bapak Ibu bisa mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada orang sebelum azan sudah di masjid. Muadzin. Ada juga bukan muadzin, sebelum azan sudah di masjid. Ada
yang ketika Allah baru wudu, kemudian ke masjid. Ada yang baru sholat, baru ke masjid. Ada juga yang sudah salam gak ke masjid. Padahal dia muslim. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Gamis itu ada yang panjang, ada yang juga beda-beda. Berarti keimanan setiap manusia itu berbeda. Bapak Ibu ada pengajian, ada yang setiap pengajian datang begitu. Bahkan waktu saya ngaji di Tiada, ada bapak-bapak mengeluhkan istrinya dari mulai habis subuh sampai mau maghrib baru pulang. Kerjaannya ngaji Ustaz. Itu setiap tahun ke subuh itu semua istilah bina ke berapa? Hadiu ngaji. Jam 1, jam 8 hadiu itu. Terus lohor hadiu. Balik ke ngaji nanti sore maghrib. Ini menunjukkan bahwa semangat keimanan mencari ilmu itu berbeda-beda. Nah, dari hadis tersebut juga bisa disimpulkan bahwa ternyata di antara para sahabat juga Rasulullah memimpikan Umar yang paling panjang gamisnya. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling tinggi keimanan. Makanya Umar bin Khattab itu paling luar biasa. Ketika jadi khalifah itu, Umar bin Khattab seperti yang pernah saya sampaikan itu, Umar bin Khattab menjadi khalifah dari mulai tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. 13 sampai 23 berarti 10 tahun. Dari mulai tahun 13. Tahun 15 Hijriah Umar bin Khattab sudah menguasai itu, menjabarkan Islam sampai ke daerah utara Arab. Tahun ke-15 Hijriah itu sampai ke Turki, ke Syam, ke Syria gitu. Tahun 20 Hijriah mengutus Amr bin As ke Mesir, Afrika, Tunis, Maroko sampai ke Spanyol. Makanya Umar bin Khattab ketika meninggal tahun 23 Hijriah itu hampir setengah dunia dikuasai oleh umat Islam. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bagaimana keimanan Umar bin Khattab ketika sudah menjadi khalifah. Umar itu yang tidak pernah dulu tidur sebelum keliling Madinah. Jadi setiap malam itu keliling Umar bin Khattab. Kalau ada yang kelaparan dikasih, ada yang masalah diselesaikan. Begitu Pak. Jadi malam-malam keliling. Setelah keliling Madinah baru bisa tidur. Di kita juga Pak ada pemimpin kita keliling-keliling, tapi siap nunggu kamera. Kalau malam, orang lain banyak yang nggak tahu bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi. Makanya Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu saking tinggi keimanannya, dia sangat hati-hati terhadap urusan-urusan yang subhan. Waktu itu sampai pernah anaknya Umar bin Khattab itu yang masih kecil itu nangis datang kepada Umar bin Khattab karena diolok-olok, diejek oleh teman-temannya yang masih kecil karena bajunya sobek. Ayah, kata budak presiden bajunya sobek. Kata Umar bin Khattab, ayah, aku diejek, diolok-olok karena baju saya sobek. Baiklah nak, sekarang kamu pergi ke Baitul Mal, minta sama pamanmu yang ada di Baitul Mal untuk dipajukan honor gaji sebagai khalifah Amirul Mukminin. Kemudian kau bawa itu gaji bapak, kemudian kamu belikan baju untuk kamu pakai. Ini anaknya Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal, sampai ke Baitul Mal bertemu dengan penjaga Baitul Mal. Wahai pamanku, kata ayah saya disuruh untuk mengambil gaji bapakku diawalkan karena baju saya sudah sobek, diolok-olok, diceritain supaya saya bisa beli baju baru. Kata paman tersebut, sampaikan salamku kepada ayahnya sebagai khalifah waktu itu Amirul Mukminin, presiden Islam, dan sampaikan juga kepada bapak. Apakah bapakmu bisa menjamin kalau umur bapakmu bisa sampai akhir bulan ini? Silakan kamu. Kalau bisa ada yang menjamin, saya akan kasih. Kalau tidak ada yang bisa menjamin, saya tidak akan bisa memberikan ini gaji. Kata budak balik beli.
kepada umat bin. Sudah kenapa belum? Pak, tadi ada salam dari pamanku dan pamanku menyampaikan bahwasanya ketika saya meminta gaji Bapak dipajukan, kata paman saya, apakah Bapak bisa menjamin bahwa umur Bapak bisa sampai akhir bulan? Nangis Pak Sumarno. Wahai anakku, benar paman, tidak ada yang bisa menjamin bahwa umur Bapak bisa sampai akhir bulan. Itu jadi luar biasa. Kalau sekarang anak gue, gaji saya, anak saya belikan ini, belikan itu. Jadi di sini bahkan kemarin kantor pada waktu itu Bapak Ibu, saking hati-hatinya di dalam urusan masalah-masalah, saking buat keimanannya. Kan pernah waktu itu istri-istri Rasul lagi ribut di rumah Rasulullah. Rasulullah pada Arab gitu, biasa isi Rasul sedang kumpul lagi ngobrol ribut begitu. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Pas masuk rumah itu isi Rasulullah langsung diam. Jempring aja Umar. Rasulullah tersenyum. Melihat Rasulullah tersenyum, Umar penasaran. Kenapa kok ya Rasulullah, kenapa kok tiba-tiba tersenyum? Oleh Rasulullah disampaikan tadi sebelum kamu datang di sini itu istri-istri perempuan bisa ribut ketika aku datang di sini semua diam. Benar itu? Benar. Makanya kita tersenyum. Wahai Rasulullah, mudah-mudahan engkau terus dalam kondisi selalu tersenyum kepada. Kemudian Umar bin Khattab berteriak kepada istri-istrinya Rasulullah, termasuk putrinya Umar bin Khattab yang jadi istri Rasulullah yaitu Hafsah. Wahai musuh-musuh Allah, apakah kalian lebih takut kepada Umar daripada kepada Rasulullah? Sampai engkau ketika aku datang langsung diam, sementara ketika Rasulullah ada engkau tidak diam. Kemudian pada cerita dari Rasul yang paling tua Salam menyebutkan, benar wahai Umar, karena Rasulullah lebih lembut daripada Anda aslinya. Makanya kata Rasulullah, Umar itu istri Rasulullah itu takut. Kenapa? Saking keimanannya luar biasa. Makanya kata Rasulullah, wajar Umar. Makanya mendapatkan gelar Al-Faruq Umar bin Khattab. Pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil. Begitu. Pernah waktu itu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu mendapatkan kiriman berupa minyak zaitun dibungkusin di gentongan Pak, dibungkusin plastik, dibagiin untuk masyarakat, dibagiin. Setelah habis di gentong tersebut, gentongnya disimpan untuk dibuang. Anak Umar bin Khattab ikut. Kemudian sisa minyak yang nempel di gentong oleh anaknya diambil, dimasukin di rambutnya. Gitu. Minyak zaitun kan bagus kok, kulit rambut, gitu. Sampai harus ditungguin. Setelah selesai dibagi ini pas semuanya, Umar pas mau pulang melihat anaknya muncul orang Sunda, ini sudah bingung ini. Karena waktu itu Pak orang Arab itu rambutnya gimana, kondisi panas ini tiba-tiba anak Umar menjadi Louis bagus rambutnya. Umar bertanya kepadanya, apa yang telah kau lakukan? Wahai ayah, bukan gentong ini mau dibuang oleh? Iya dibuang, tapi udah diambil. Sebelum dibuang aku ambil dulu minyak itu, kemudian aku oleskan. Wahai anakku, seluruh anak-anak yang ada di Madinah ini pasti ingin seperti engkau. Dalam artian kondisi rambutnya bagus, tapi ketahuilah wahai anakku, ini minyak bukan milik kita. Apa yang dilakukan oleh Umar? Nyari tukang cukur, diunggul Pak. Udah, wahai anak ini bukan milik kita, supaya kita terhindar dari hal yang tidak jelas, dibuang. Itulah hati-hatinya Umar ini. Istrinya juga sama, pernah waktu itu dapat kiriman dari Mesir berupa minyak wangi. Jadi Bapak Ibu, minyak wangi sebenarnya yang terkenal dikirim ke Eropa, dikirim ke Saudi, itu yang bagus-bagus itu dari Mesir. Makanya teman saya waktu di Mesir itu jualan minyak, bibitnya itu bagus-bagus. Nah, pernah Amr bin As waktu di Mesir,
Karena waktu itu kan Amr bin As yang menyebarkan Islam sampai ke Afrika oleh Umar bin Khattab itu. Karena bisa dikatakan Pak Amr bin As itu termasuk orang yang cerdas. Bahkan Ta'un Amwas yang di Palestina itu dulu, kalau sekarang pandemi COVID-19 dulu Ta'un Amwas pernah terjadi. Bahkan Ta'un Amwas itu sampai gubernurnya pun meninggal karena tahun tersebut pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Jadi berarti benar-benar ini pandemi wabah yang berbahaya. Waktu itu tidak bisa diselesaikan oleh dokter, oleh tabib pada waktu itu. Diselesaikannya oleh Amr bin As. Di antaranya dengan cara apa? Kata Amr bin As, ini katanya Ta'un Amwas ini penyebabnya adalah karena Ta'un ini jadi penyakit yang menyebar, mudah tertular dan mematikan, itu namanya Ta'un. Nah, kalau Ta'un ini ibarat api, ketika semakin berkumpul manusia, maka apinya semakin besar, maka menyebabkan lebih banyak yang tertular. Maka yang harus dilakukan adalah memisahkan. Makanya oleh Amr bin As itu dipisah ke gunung ini, ke lembah ini, ke gua ini, bisa. Sekarang disebut dengan social distancing. Jadi sudah ada pada sejak zaman Amr bin As. Social distancing itu dipisah-pisah. Oleh sebab itu kata Amr bin As, orang Amwas jangan keluar. Yang dari luar tidak boleh masuk ke Amwas. Itu disebut dengan karantina. Sudah dilakukan oleh Amr bin As. Dalam beberapa hari Pak, tahun Amwas selesai. Amwas itu daerah Palestina. Nah, waktu itu Pak Amr bin As usul kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, bagaimana kita lanjutkan untuk berdakwah itu Islam itu ke Afrika, ke Mesir. Mesir lagi ribut nih, suku Kinti. Waktu itu lagi ada masalah dengan Raum Romawi. Mumpung mereka lagi ramai, kita dakwah ke sana gitu. Kata Umar bin Khattab, jangan. Dibujuk akhirnya jadi. Ya silakan, tapi aku mau mendiskusikan dengan sahabat-sahabat. Amr bin As pada waktu itu cerdas Mas. Ini Umar sekarang mengizinkan, tapi saya takut nanti Umar berubah pikiran. Ayo kita jalan dari Palestina ke Afrika atau ke Mesir itu dekat, jadi perbatasan. Jalan. Ketika jalan dari Palestina menuju Mesir, tiba-tiba datang surat dari Umar bin Khattab. Wahai Amr bin As, ada surat dari Amirul Mukminin. Sebentar, itu surat dari Umar? Benar. Jangan dulu dibuka. Jadi seperti sudah tahu isi surat tersebut. Sekarang masih sudah di Mesir? Belum, karena kita masih di Palestina. Mana batasan Mesir? Itu katanya. Setelah beres lembah itu Mesir. Kita jalan dulu besar. Jalan setelah beres lembah tersebut, baru Amr bin As bertanya, kita sudah di Mesir? Iya, kita sudah berada di Mesir. Silakan buka aku surat dari Umar bin Khattab. Ketika dibuka surat dari Umar bin Khattab, pas dibaca, wahai Amr bin As, isinya begini. Jika engkau berada di luar Mesir, kembalilah engkau. Tapi jika engkau sudah berada di dalam Mesir, lanjutkan. Untung jangan di dalam Mesir. Makanya itu yang menyebarkan Islam itu Amr bin As. Makanya makamnya sekarang ada di Mesir. Bahkan di sana ada Mesir, namanya Mesir Amr bin As. Waktu itu Pak dikirim oleh Amr bin As dari Mesir berupa wangi-wangian yang dibagikan kepada penduduk Muslim yang ada di Madinah, dikirim ke Umar berupa batu. Jadi batu terus digerus Pak. Kemudian pakai air, kemudian sini wangi gitu. Umar bin Khattab kemudian menyuruh istri, wahai istriku, carikan perempuan yang mau dibagi-bagi, dibelah. Mereka direbus, dibungkus, terus dibagikan. Kata istrinya, daripada engkau menyuruh kepada orang lain, mendingan sama saya. Saya tidak bisa memberi, tapi saya bisa membantu untuk mudah-mudahan dengan membantu ini dibagi-bagi, terus kemudian dibagikan saya dapat pahala. Kata istrinya, ya sudahlah, kata Umar bin Khattab, kalau kamu mau, wah dipotong. Umar bin Khattab seperti biasa keluar. Setelah itu kemudian manis itu dibagikan. Pas pulang Umar bin Khattab bertanya kepada ibu, sudah selesai, sudah dibagikan. Tiba-tiba Umar bin Khattab mencium, tapi ini wanginya masih ada. Wah suamiku, tadi ketika aku membelah-belah batu tersebut, kan nempel di sini. Sebelum daripada aku cuci, katanya, aku usapkan ke baju, usapkan ke kerudung begitu. Makanya wanginya masih ada. Wah istri, itu bukan hak kita. Ayo kita buka kemudian kita cuci. Dicuci.
Jadi Bapak Ibu pantesan Rasulullah memimpikan bahwa ternyata wa uridu alaihi Umar bin Khattab, datang Umar bin Khattab kepadaku, wa alaihi khamis, dan dia menggunakan gamis dan buku yang sampai ini luar biasa. Kalau dibahas cerita tentang Umar bin Khattab dengan nonton film naik sebuah sana diputar gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa keimanan kita itu sangat berbeda-beda. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW ketika ditanya ayul amali afdal, itu jawabannya adalah iman billahi wa rasulihi. Nah Bapak Ibu, makanya kata saya Syafi'i, puncak kesempurnaan dari rizki adalah keimanan. Jadi punya harta berapapun Bapak Ibu, miliar, ratus. Saya kenal sama jemaah pengajian yang mungkin Pak uangnya itu miliaran lagi, karena kata tetangganya, kata yang bisnis dengan dia, orang Cina saja punya hutang sama dia 30 M. Duitnya banyak. Tapi ketika dia oleh Allah diberikan sakit, maka uangnya pun tidak bisa menambah. Sudah, walaupun ke Amerika, ke mana, berobat, keluar negeri, kalau nah, di dalam hadis tadi, inna rajulan la yuhramu rizq. Sesungguhnya seseorang diharapkan rizkinya itu bizan bin yusihi, bisa jadi disebabkan karena dari dosa yang dia lakukan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu, si Pak Haji ini, si Ibu ini kemarin beli mobil, sekarang sudah ganti lagi. Kemarin beli motor, ini sudah beli lagi motor. Saya menjalankan motor, sepeda saja nggak beli. Ya boleh sepeda yang 70 juta. Di banyak kan. Kemudian kita nggak bisa jadi Bapak Ibu, orang lain dimudahkan rezekinya. Si Bapak Ibu sehat, wah ambil ririwit. Nah, ririwit juga itu adalah psikosomatis karena berasal dari perkataan orang tua. Anak saya mudah sakit. Pun anak diriwit, awas pada sekali-kali mengucapkan kepada anak kita begitu. Kalau itu sudah diucapkan, itu yang terjadi, maka anak kita akan terus mudah sakit. Apalagi di kita sakitnya diumumkan, dijiun status. Saya selalu berusaha, Bapak Ibu, ketika sakit apapun, itu berusaha agar istri pun tidak tahu saya sedang sakit begitu. Kenapa? Saya berusaha ketika sakit tenggorokan. Ya Allah, tenggorokan saya sakit, tapi alhamdulillah mata saya masih bisa melihat, tangan saya masih bisa melihat. La in syakartu, Bapak cepat hilang yang sakit. Nah, karena kita mindset otak kita mikirnya kepada yang positif. Alhamdulillah kaki saya sehat. Alhamdulillah kepala kurang tidur ini, tapi alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Alhamdulillah hilang. Kenapa? Bersyukur. Kita jangan sampai terus. Kalau Bapak Ibu, hayu syukur katuhur tapi disebut-sebut katur harapan sih, kita masuk kurang katuhuran cerit. Ibu hayu nama dua anak syukur karena terus disebut-sebutnya yang sakit, lupa kepada yang sehat. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang sakit segera. Ini makanya saya bilang tadi, penyebab sakit manusia itu 80% psikosomatis. Emosi negatif, kita selalu berpikirnya yang negatif. Makanya selalu sekarang mindset kita dirubah pikiran kita pada hal yang positif. Nah, di dalam urusan rezeki juga Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu kemudian berpikir orang lain mudah ya, beli tanah di sana, beli rumah yang baru, beli mobil yang baru, yang mobil harganya miliar. Saya ini kok kenapa susah? Bisa jadi kita diharapkan mendapatkan itu, penyebabnya adalah bid'ah. Karena mungkin kita terlalu banyak melakukan dosa. Makanya kita selalu mengeluh. Kenapa? Stres, umat kerja, bingung. Bahkan seperti yang tadi saya ucapkan, kaya juga kadang-kadang menyesali. Ayo maklum itu nanti 30 juta. Mikir stres dia 30 juta gitu. Karena berpikirnya negatif.
Makanya tadi ini bisa jadi walaupun hartanya banyak tapi tidak menjadi kebahagiaan. Itu penyebabnya karena terlalu banyak melakukan dosa. Makanya Rasulullah SAW Bapak Ibu di dalam hadis menyebutkan atas tafsirul rizq, apakah kamu menganggap rezeki kamu itu datang terlambat? Pada tiap hari warzuqni. Bahkan di kemarin ramai WA-nya di depan Ka'bah saja masih ada orang harusnya berdoa itu minta apa? Ini kita masih ada yang kemudian berdoa pulus. Kalau kali duit gitu. Bukannya meminta ampunan kepada Allah, bukannya meminta perlindungan dari azab kubur, azab jahanam. Itu katanya juga sama, katanya azab benar, pulus gitu. Jadi kita banyak yang warzuqni gitu. Ini duit. Jadi sepertinya uang itu segalanya. Makanya Bapak Ibu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis atas tafsir. Apakah kamu menganggap bahwa ketika kamu berpendapat saya tidak ingin beli mobil, padahal saya tidak ingin beli motor saya sudah begini, sekian, padahal masih bisa dipakai, tapi sudah ingin ganti, gitu. Kenapa? Nah, bisa jadi atas tadi menganggap belum datang atau datangnya terlambat. Rasulullah menyebutkan fa'innahu la yamutu abda, karena sesungguhnya tidak akan mungkin dulu meninggal mati seorang hamba hatta yablughu akhir rizqu. Bapak Ibu, seorang manusia itu tidak akan dulu mati sampai kemudian dia mendapatkan sampai kepadanya akhir rizki kepadanya yang sudah dia ditetapkan. Pak, Bu, kita rizki sudah ditetapkan belum? Sudah, kapan? Kan kata Rasulullah ketika kita 4 bulan dalam perut ibu kita ada beberapa hal yang sudah ditetapkan, termasuk matinya, rizkinya, bahagia, kan tidak? Ini sudah ditetapkan di sini. Dan di sini sudah ditentukan. Nah, kata Rasulullah, kita tidak akan dulu mati sampai kita mendapatkan di dalam siapa? Hatta yastaqilu rizq. Akhir rizq sampai sempurna rizki yang terakhir. Contoh begini Pak, kita dulu ketika misalkan dalam bayi perut kita, Bu, ibu itu rizkinya nanti setelah sampai dapat mobil 2. Canggulkan mobil 2, bawa kemana? Paham gak? Kenapa? Karena kita tidak akan dulu mati sampai selesai mendapatkan akhir rizki. Kalau Bapak Ibu diberitahu oleh Allah, Bu, ibu teh matinya nanti setelah punya mobil 2. Sekarang sudah punya 1, boleh terima. Bu, badan saya terima. Kapan aja? Kedua. Kenapa kita tidak mau beli lagi? Jadi intinya begini Pak, ketika ada orang lain, orang kaya terus dia mencari uang, dan dia sedang mengejar yang namanya kematian. Maka kalau Bapak Ibu bisik, gila jauh kayak ini. Karena kita tidak, makanya Bapak Ibu di sini memberikan dalam Islam, kenapa kita diperintahkan sedekah? Keluarkan lagi. Tapi di kita ditumpuk, ditabung. Sebenarnya inilah Ibu, Bapak, Ibu meninggal itu rezekinya 1000 piring nasi misalkan. Sudah makan 999 hiji deui dibejak kita di terakhir dan di dahar mah. Terus yang dikampinakan ada satu. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita sudah diberitahu oleh Allah ini loh. Jadi ketika saat kita ini Bapak Ibu mencari terus, ini dapat itu, sebenarnya kita sudah sedang menghampiri yang namanya kematian. Jadi makanya Bapak Ibu hidup akan tenang kalau kita sudah punya keimanan. Kenapa kita galau risau ketika melihat orang lain maju, padahal kita masih bisa makan, kita sering mengeluh dengan hari itu dibalik mungkin karena hati kita sudah kotor, terlalu banyak melakukan dosa. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan innamal mu'minu idza adnaba kana naqatu sawra fi qalbihi. Seorang mukmin ketika melakukan satu dosa, maka dia terkena satu titik noda hitam di qalbihi, di dalam hati. Fa in nazar al-istighfar. Jadi
Kalau mana jauh setelah dikabul Allah, kemudian tidak mengulangi dosa tersebut, kemudian beristighfar kepada Allah, sukilah bihi qalbu, kemudian dibersihkan lagi hati. Tapi bagi zada, jika terus bertambah dosa bersama dosa, zada, maka akan terus bertambah. Bahkan dikeluarkan, dan itulah yang disebut dengan ron, yang dinyatakan di dalam Al-Quran, kalau baron ala qulubi makan yang sisi. Jadi hati manusia itu kalau terus melakukan dosa, maka di dalam jantung hati kita itu ada ron, amin, menghalang. Diberikan nasihat juga tidak akan mempan. Kenapa? Sudah keras, sudah pesan bukan. Jadi keras seperti kal hijau, seperti batu. Nah Bapak Ibu, ketika kita sudah keras, makanya punya istri, punya anak, punya harta, enggak menyebabkan dia hidup bahagia. Terus selalu pulang. Kenapa? Kita terlalu banyak melakukan dosa. Yang terakhir, yang ketiga, penyebab kenapa kita selalu galau itu diantaranya karena kita tidak paham terhadap agama. Jadi kalau orang sudah tidak paham terhadap agama, mudah stres, cepat seperti itu pikiran dunia. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Jadi kalau orang paham terhadap agama apa? Makanya Bapak Ibu, kalau ingin anak-anak kita paham apa? Menjadi orang-orang yang baik, pahamkan mereka terhadap agama. Jangan pernah Bapak Ibu berharap anak kita menjadi orang yang baik kalau mereka tidak paham terhadap agama. Makanya Rasulullah SAW di hadis Sahih Muslim disebutkan, ajaban lil amril mu'min. Beruntunglah, menakjubkan bagi urusan bagi seorang mukmin. In amruhu kulluhu khair. Sebab semua urusannya bagi seorang mukmin itu baik. Sehingga kata Rasulullah SAW disebutkan in asobatu sabar syakar. Jika dia ditimpakan kenikmatan yang enak-enak, syakar dia bersyukur. Karena khair lahu, maka itulah kebaikan bagi dia. Wa in asobatu doro sabar. Jika dia ditimpakan musibah yang tiba-tiba dia miskin, sakit, sabar, dia baik, sabar. Karena khairul lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Kenapa dia ketika susah bersabar, ketika mendapatkan kenikmatan dia selalu bersyukur? Maka dua inilah yang harus kita lakukan. Makanya Bapak Ibu, Sayyidina Ali waktu itu ketika pulang ke rumah bertanya kepada istri, ada makanan apa? Jika para sahabat dulu Pak, cari uang itu hari itu untuk makan hari itu, besok cari lagi makan untuk hari itu. Itu para sahabat kita beda Pak, sabulan itu. Kadang-kadang sebulan bisa tahun itu disiapkan, di jam 3 bulan sekarang lahir masih disiapkan yang kuliah di kita. Jadi kita terlalu Sayyidina Ali waktu itu, wahai istri kita punya apa? Enggak ada makanan apa? Terus kita bagaimana Pak? Ini tersisa 5 dirham. Di 2 dirham itu Pak kalau dibelanjakan ke pasar waktu itu bawa pulang cukup untuk makan satu hari. Pergilah Ali bin Abi Thalib ke pasar. Sampai di pasar ada pengemis bersama keluarganya. Wahai Ali, saya belum makan. Gitu. Mengisyaratkan belum makan. Dibagi dua, saya dirham sewa, nggak cukup buat keluarga dia, nggak cukup buat keluarga dia. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib kemudian diberikan kepada dia. Ya sudah, saya sudah 3 hari belum makan. Saya baru sehari sekarang belum makan. Dia 3 hari belum dikasih. Pulang lagi Ali bin Abi Thalib ke rumahnya. Isinya bertanya mana? Disampaikan tadi ada ke pasar mau belanja. Tiba-tiba belum makan 3 hari. Kita kan baru sehari. Aku berikan kita 2 hari. Kita bagi 2 nggak cukup buat kita, nggak cukup buat dia. Udah saya kasihkan semuanya supaya cukup buat dia. Kita cari. Terus kita bagaimana? Ya sudah kata Ali bin Abi Thalib, saya mau meminta mungkin ada jatah di mertua saya, di ayahnya istrinya bilang. Rasulullah maksudnya ke Nabi Muhammad, aku mau pergi ke Nabi Muhammad untuk mungkin ada makanan yang bisa dimakan. Berapa? Di perjalanan ada sahabat lagi bawa unta merah. Unta merah Pak, kalau dulu itu kendaraan paling mahal. Tiba-tiba menawarkan, wahai Ali, mau kamu membeli unta saya? Boro-boro unta kamu kendaraan itu. Waktu itu masalah unta katanya 40 dirham. Kata Ali waktu itu, aku ingin beli unta kamu, tapi aku sedang tidak punya uang. Gak apa-apa kalau belum punya uang, nanti saya sekarang. Nanti kalau sudah punya uang, berikan ke saya. Saya jual kalau ke kamu 20 dirham saja. Masalah 40 dirham.
Ya sudahlah, nanti kalau sudah saya punya uang 20 dirham saya berikan kepada kamu. Berangkatlah bawa unta ke rumah Rasulullah. Sebelum sampai ke rumah Rasulullah, lagi sahabat tanya, wahai Ali, untanya bagus sekali itu unta merah, mau dijual? Iya, berapa? Sekarang pasaran berapa? 40 dirham. Kamu berapa? Ya sudah, saya berikan 40 dirham. Gak jadi ke rumah Nabi Muhammad. Diambil 40 dirham, balik lagi lari ke orang yang jual unta tadi. Katanya, ini aku sudah dapat 20 dirham. Diberikan 20 dirham, dibawa 20 dirham, dibawa pulang. Dia sholat tadi berapa? 2 dirham, digantikan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu di sini menunjukkan bahwa ketika punya keimanan, paham terhadap agama, maka begitulah yang dilakukan oleh para sahabat. Bapak Ibu ada cash yang dikeluarkan 2.000. Nu baru disimpan. Karena kita Bapak Ibu sudah dijajah oleh kapitalis menabung pangkal kaya. Kita punya anak bawa ke kota, guli-guli, ceng-ceng. Harusnya salah. Dalam Islam itu bukan menabung pangkal kaya, itu kapitalis. Yang terjadi umat Islam ketika sekarang sudah menabung pangkal kaya, jadi kenek mereka jadi mereka kasih. Kudu kasih aku ya Pak, loba aja belanja ke Korea. Dalam Islam itu Pak yang benar adalah sedekah pangkal kaya. Nah, hadis di dalam hadis qudsi Allah berfirman lewat hadis qudsi. Jadi firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran adanya di dalam hadis. Maksudnya ini adalah dari Allah tapi diucapkannya oleh Rasulullah. Namanya hadis qudsi. Kata Allah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya ibna Adam, anfi, wahai anak Adam manusia, anfi, sedekah. Unfi alaih, maka aku akan gantikan lipat gandakan apa yang sudah kamu berikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedekah, Allah gantikan. Kita ada cancel yang masukin 2.000, mereka hanya ngomong, ya Allah, udah kami, ya Allah, mereka maka ketika kita ini kaya, umat Islam kaya itu memang harus, karena kita tidak mungkin bisa membangun masjid, membangun pesantren, melakukan sedekah, infak, bisa haji, bisa umrah, kalau kita tidak punya uang. Tapi caranya harus benar. Dengan cara apa? Sedekah. Mudah-mudahan Pak, ketika kita sudah paham terhadap agama, kita semakin kaya dengan cara sedekah. Karena sudah jam 5:30 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua sehingga kita bisa terus memperbaiki kesalahan dan kekurangan kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innahu la yuqul. Saya tidak suka kadang-kadang pernah merasakan kalau risau tidak enak. Lalu apa yang harus dilakukan? Wa inilah astagfirullah. Maka aku selalu beristighfar mi'ata marrah, 100 kali fi yaumin dalam satu hari. Rasul dimaksud beristighfar 100 kali. Kita tidak dimaksud berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat, tapi kadang-kadang kita jarang beristighfar. Banyak mudah-mudahan ini menjadi motivasi agar kita terus bisa memperbaiki diri dan bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita, sehingga risau galau stres itu tidak ada, tapi justru mendapatkan kenikmatan, ketenangan, ketentraman ketika kita sudah memiliki keimanan dan paham terhadap agama. Qul qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan memaafkan kita dan menjadikan kita. Untuk bapak-bapak dipersilahkan ke sebelah kiri sana. Katanya ada masalah. Khusus untuk anggota sama simpatisan PJ Persis Kencana, setelah maghrib kita akan ada musyawarah. Jadi kami dari pimpinan jamaah berharap jangan mengeluarkan diri untuk anggota dan simpatisan PJ Kencana.
Jago doang.